Perkenalkan, nama saya Parama Pradana Suteja dan saya asli orang Solo, dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Harvard University. Sebetulnya awalnya tuh saya juga belum kepikiran mau sampai sekolah ke Harvard, ya tidak terbayang awalnya. Bahkan ke sekolah di luar negeri pun itu sesuatu yang dulu awalnya tidak terbayang, karena saya dari TK, SD, SMP, SMA semuanya di sekolah nasional. Jadi emang jalannya itu tidak yang spesifik dipersiapkan untuk international school lalu pergi ke luar negeri. Tapi saya bertemu dengan kakak kelas saya yang waktu itu juga dari Solo, SMA-nya sama, dan dia bersekolah di Berkeley dan bekerja di Apple. Nah, kisah kakak kelas saya inilah yang membuat saya akhirnya terinspirasi untuk juga ingin bersekolah di UC Berkeley. Nah, awalnya saya akhirnya masuk ke Diablo Valley College, terus transfer ke UC Berkeley, lulus S1, dan akhirnya kemarin mendaftar ke beberapa universitas, 11 universitas, dan bersyukur sekali diberi kesempatan untuk bisa diterima di 11 universitas tersebut dengan 7 penawaran beasiswa. Dan akhirnya saya menjatuhkan pilihan saya ke Harvard University. Biasanya orang tuh daftarnya aja rata-rata paling 2-3 sekolah. Tapi ini kemarin karena saya berusaha mempersiapkannya jauh-jauh lebih lama, dan supaya saya memiliki beberapa alternatif, saya mempersiapkan sampai 11 sekolah. Dan itu persiapannya kalau ditanya ya bertahun-tahun. Kalau di Amerika itu ada 2 macam beasiswa. Yang pertama itu beasiswa financial aid, itu beasiswa berdasarkan kebutuhan finansial. Jadi kalau penghasilan orang tua kita di bawah angka tertentu bisa mendaftar untuk beasiswa ini. Yang kedua adalah beasiswa merit based, itu adalah beasiswa berdasarkan kelayakan. Dan saya bersyukur kemarin diberi kesempatan dapat yang beasiswa kedua ini, merit based. Saya sendiri waktu itu juga kaget dapat ini karena saya tidak mendaftar. Tapi jadi beasiswa ini diberikan oleh sekolah itu kalau mereka tertarik sama formulir pendaftaran kita. Jadi kalau kita mempersiapkan formulir pendaftaran kita dengan baik, bukan kitanya yang mencari sekolahnya, malah sekolah itulah yang ingin mencari kita. Saya mendaftar melalui formulir pendaftaran, dan di situ kan saya menulis pengalaman saya pernah bekerja di mana, saya pernah mendapatkan penghargaan apa. Nah, dari situ kan mereka tahu, jadi oh ini kandidat ini pingin saya berikan beasiswa, oh kandidat ini mungkin saya kasih beasiswa penuh, ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang tidak diberi beasiswa, ada yang ditolak. Nah, dari situ jadi mereka bisa mengkategorikan murid-murid yang kira-kira mau diterima tuh berada di posisi mana. Oke, jadi pengumuman itu kan sekitar bulan Februari Maret. Lalu kita diberi kayak sekitar sebulan untuk menentukan pilihan. Ya, jadi prosesnya itu ya sebulan itu, dan dalam proses sekitar sebulan 2 bulan itu sekolah-sekolah ini mengadakan namanya open house. Jadi kayak Berkeley, Yale, Harvard semua open house tuh. Tapi karena kita nggak bisa open house datang ke sana, kita melakukan open house-nya Zoom meeting karena pandemi ini. Dan dari situ mereka melakukan presentasi tentang sekolah mereka seperti apa, guru-gurunya seperti apa, dan dari itu kita jadi lebih ngerti seperti apa kultur atau kondisi sekolah tersebut. Dan dari open house tersebut lah yang salah satunya membuat saya tertarik masuk ke Harvard, karena menurut saya paling cocok dengan desain filosofi saya. Ya, kalau menurut saya so far saya jalani ini sangat cocok dan mendukung desain filosofi saya. Waktu saya di Berkeley, saya ambil 4 kelas studio. 3 dari 4 profesor saya adalah lulusan Harvard. Jadi cara berpikir saya tentang desain atau cara saya menanggapi sebuah permasalahan desain itu cukup terbentuk dari desain filosofinya Harvard. Itulah yang membuat saya merasa cocok gitu. Ada satu hal yang menurut saya menarik dari era pandemi ini waktu saya belajar di Harvard. Jadi sebelumnya kita selalu melakukan kalau ujian arsitektur itu review studio presentation itu selalu live. Nah, tapi sekarang kita bisa berkolaborasi secara online, yang menurut saya ini sangat menarik karena di kemudian hari, jadi misalnya kalau sebagai seorang arsitek,
itu kita bisa loh tidak harus ketemu klien, tapi juga kita bisa melakukan presentasi secara online yang menurut saya sangat efisien. Saya dulu waktu bekerja di Jepang, bos saya setiap 2 minggu sekali, 3 minggu sekali selalu ke Perancis karena dia punya pekerjaan di Eropa. Dia harus ke Perancis karena dia harus berada di sana secara fisik. Nah, tapi karena jika orang-orang sudah dibiasakan dengan era new normal menggunakan presentasi secara online, saya cukup yakin bahwa dia mungkin tidak harus 2 minggu sekali, 3 minggu sekali ke Prancis lagi, tapi bisa delegasi, bisa melakukan online presentation dan lain-lain. Menurut saya itu yang menarik. Saya sangat bersyukur sekali diberi kesempatan Tuhan bisa diterima di Harvard, dan saya juga ingin supaya bisa membagikan pengalaman saya ini ke teman-teman. Saya juga ingin teman-teman juga suatu hari bisa diterima di universitas yang mereka mau. Ada yang mungkin mau ke Harvard, ada yang mau MIT. Jadi maka dari itulah kenapa saya akhir-akhir ini sampai sempat buka YouTube channel, mengisi seminar-seminar edukasi, karena saya juga ingin memberikan kembali kontribusi ke warga negara Indonesia supaya mereka juga bisa diterima di universitas-universitas yang mereka mau. Kalau pesan saya adalah yang paling penting adalah kita terus memiliki mimpi. Salah satu quote paling kesukaan saya adalah shoot for the moon, even if you miss you land among the stars, which means kalau kalian tuh punya mimpi tuh harus yang setinggi-tingginya, seperti ingin menggapai bulan. Bahkan kalau kalian tidak mencapai bulan tersebut, kalian sudah berada di antara bintang-bintang. Kalau sampai ke bulan ya bersyukur, kalau enggak kalian tuh udah berada di atas bintang-bintang gitu.